Ya, shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita menjalani hidup berserah. Tuhan mengasihi kita kekal, continue, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Luar biasa ya. Dan kita dapat lepaskan semua khawatir kita, bebas dari stres, khawatir di pikiran, gelisah di hati, dan menjalani hidup masuk ke dalam damai sejahtera. Damai sejahtera, shalom ya. Dan shalomnya bukan damai jenis dunia, tapi damai jenis Yesus ya, warisan Yesus, sama-sama katakan. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik ya tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dunia sedang membutuhkan itu. Ya, dunia dalam kegelapan, dalam perang, pandemi, ya ada kelaparan juga karena apa? Krisis keuangan, krisis ekonomi, inflasi. Ya, dan banyak ajaran-ajaran yang salah, justru menjauhkan dari fokus kepada Yesus, tapi fokus kepada manusia atau kepada diri. Walaupun di dalam lingkungan gereja ya, atau lingkungan yang kita dengar khotbah-khotbah pendeta-pendeta ya. Saudara, kita ada di bagian di bab 8 bab 9 maaf ya, bagian 2 dengan judul kita tune in atau apa tuh, selaras dengan damai sejahtera ya, peace atau shalom. Tune in seperti kita radio ya. Kalau dulu radio itu harus pas frekuensinya. Dan kita tahu peace itu ternyata rest ya, karena eirin ya, eirin bahasa Yunaninya. Minggu lalu sudah bisa dengar bagaimana Tuhan mengundang orang yang perempuan yang perdarahan 12 tahun, ketika dia pegang jubah Yesus sembuh, dan dia mengalami Yesus menolong dia untuk masuk ke dalam damai sejahtera ya, masuk ke dalam rest. Supaya apa saudara? Supaya tetap tinggal di sana. Sama-sama katakan, supaya tetap tinggal di sana. Supaya tetap tinggal di dalam kesembuhannya. Ya, nanti kita dalami lagi ya. Nah, jadi go is erin ya, masuk itu tune in artinya. Jadi ternyata gimana kita bisa terus tune in, bisa terus pada gelombang panjang gelombang damai sejahtera itu, Pak, gitu kan? Semua mau hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus itu damai di pikiran, ya, nggak khawatir, kesehatan, kemakmuran. Jadi luas ya, artinya shalom itu juga artinya begitu luas, begitu dalam. Jadi kita diajak oleh Pak Tuhan, praktis ya, taruh masalahnya di bawah kasih karunia. Misalnya orang punya masalah kesehatan, Tuhan, kesehatan saya taruh di bawah kasih karunia. Ya, kasih karunia Kristus. Bukan urusan saya, urusanmu. Beres ya. Dan kita tetap tinggal di dalam damai sejahtera Kristus. Kan udah diwariskan, saudara. Nah, kalau orang tanya frekuensinya kasih karunia itu berapa hertz, berapa megahertz gitu ya. Nah, kita mulai melihat dengan dari Yesaya 55 ayat 2 bagian B sampai 3. Ya, kita iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, kita sama-sama baca, sama-sama perkatakan firman Tuhan ya. Saudara lihat kan, dikatakan dengarkanlah aku. Ya, dengarkanlah baik-baik bahasa Inggrisnya ya. Maka kamu akan memakan yang baik. Jadi ketika kita dengar, kita makan yang baik. Sama-sama ketika saya dengar kabar baik, saya makan yang baik. Jadi saudara, sederhana ya, kalau udah makanannya tuduhan, dakwaan,
dituntut, dikutuk, Tuhan menghukum, Tuhan membuat kecelakaan, Tuhan di belakang pandemi, Tuhan di belakang gempa bumi, bencana. Saudara udah tahu itu bukan makanan yang baik. Ya, jangan khawatir. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ya, sajian hidangan raja yang paling lezat, sama-sama katakan. Yang baik, yang paling lezat. Ya, bahasa Inggrisnya fatness. Juga hidup. Nah, lihat ya ayat 3-nya katakan gitu kan. Sendengkanlah telingamu. Sama kan? Incline your ear. Atau pasang telinganya tuh. Datanglah kepadaku. Tadi kan datang kepada Tuhan apa? Aku memberikan rest, kelegaan. Ya, dan dikatakan kamu akan hidup. Firman hidup. Saudara akan hidup, bukan mati. Makanya disebutnya hukum roh yang menghidupkan. Yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut dari mana? Dari kejatuhan. Dosa masuk. Korosi-korosi, maut. Saudara kalau dilihat penyakit itu kan asalnya cuma 3 aja. Dari korosi, penuaan, 1. Atau virus, kuman, 2. Dan ketiga ya iblis. Kayak misalnya ada di Alkitab, ada orang yang bungkuk, ya 18 tahun. Oh dia, karena iblis nih buat dia begitu. Nah semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ya. Jadi kalaupun, kalau ditanya, emangnya Pak Melki nggak pernah sakit? Kemarin semuanya lagi apa? Isoman. Seminggu. Ya. Tetap aja saya bilang, Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Kristus kesembuhan saya. Kristus telah menanggung penyakit, memikul sakit saya di kayu salib 2000 tahun lalu. Dan oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Oh buktinya itu masih. Ya saya nggak melihat apa yang saya lihat. Yang kelihatan. Saya melihat yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan lebih pasti. Diampuni segala dosa saya. Disembuhkan saya dari segala penyakit. Ditebus dari segala kerusakan atau destruction. Dimahkotai favor dan kelembutan. Mulut saya dipuaskan dengan kebaikan. Sehingga masa muda saya diperbarui seperti badak burung Raja Wali. Ya jadi tetap gak lihat masalah. Gak lihat masalah. Lihat jalan. Solusi. Nah itu kita makanya berulang-ulang dikatakan seperti Kaleb, dia gak lihat raksasa. Bukan. Dia lihat raksasa. Tapi dia lihat Tuhan lebih besar dari raksasa. Lebih kuat, lebih tinggi, lebih besar, lebih perkasa. Itu namanya roti yang kita makan. Kita pasang, ya ayat 3, sendengkan telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, hearing tuh 3 kali jadinya ya. Dengarkanlah baik-baik dari ayat 2, pasang telinga, dengar, hear. Ya maka kamu akan hidup. Sama-sama ketika saya mendengar firman Kristus, saya hidup. Ya bukankah 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Nafas Tuhan. Ya, itu kita dengar. Detak jantung Tuhan, kita dengar. Kita juga udah dengar bahwa Bapak itu senang ketika dia mendengar kabar tentang kemuliaan anaknya. Saya menceritakan tentang kemuliaan anaknya, yaitu Yesus. Kita mendengarkan tentang kemuliaan anaknya, yaitu Yesus. Bahwa pekerjaannya sudah selesai. Sempurna. Sudah terlaksana. Segala aspek, segala dimensi, segala spektrum. Bapak diulang-ulang dari puluhan, artinya ribuan tahun terus menerus. Senang. Nah saudara masa nggak senang? Kita anaknya. Ya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi, tuh lihat ya, dengan engkau. Menurut Hesed, kasih setia yang teguh, kasih karunia yang teguh, Kristus yang kujanjikan kepada Daud.
Tuhan memberikan kepada kita perjanjian kekal. Yang percaya katakan amin. Jadi praktisnya kita tetap tinggal di frekuensi itu. Di frekuensi apa? Dengar kasih karunia. Makanya ada rekamannya sekarang. Saudara bisa setel lagi. Ya, saudara bisa setel di perjalanan, dalam pekerjaan rumah tangga, lagi masak, lagi jalan-jalan di taman, atau lagi jogging, lagi lari-lari di mobil, di motor, di kereta, di kapal. Pakai earphone, ya saudara bisa dengar lagi. Nah, itu yang memberikan kepada kita kehidupan. Sukacita, coba bayangin ya. Coba kita lihat ayat 12-nya dari Yesaya 55. Ketika kita tinggal di dalam frekuensi itu, dikatakan gini, sungguh, ya surely, sungguh ya, kalau udah pakai sungguh tuh, Tuhan artinya tidak berdusta. Ya emang Tuhan gak bisa berdusta. Kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Shalom tuh. Jadi ketika kita mendengar kabar baik, ya kalau saya lari-lari misalnya pagi-pagi gitu ya, saya berkatakan aja, misalnya Kristus kesehatan saya, Kristus kekuatan saya. Terus saya merenungkan, misalnya apa, Tuhan kalau saya rest, saya akan mengalami percepatan. Ya, orang yang menantikan Tuhan duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa, berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku, kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Direnungkan, diperkatakan, atau pakai earphone, atau dengar, ya. Kamu akan berangkat dengan sukacita dan diantar dengan damai, itu tadi dikatakan. Bahkan gunung-gunung serta bukit-bukit bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Saudara, semua akan bersukacita bahkan. Luar biasa ya. Nah, iblis gak mau. Apa yang kita mau denger ini, tadi kan dengarkanlah. Sendengkanlah telingamu. Dengar lagi, hearing. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengar lagi. Jadi kita nggak mulai dengan gini, saya udah tahu. Apa yang Pak Melki ngomong udah tahu. Cuman Yesus kan, Yesus karyanya sempurna. Semua juga udah tahu. Bener? Ya, padahal kalau kita tahu, kita akan hidup berjalan dengan sukacita atau bergembira, ya. Makanya dibilang apa? Bergembira, jalan-jalannya itu penuh sukacita dan damai sejahtera. Hikmat tuh. Umur panjang tangan kanan, tangan kiri, kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah penuh bahagia dan sejahtera semata-mata. Ya, damai lagi, rest. Makanya orang yang berjalan dengan mendengar lagi, setel aja dengar. Biarin aja si Melki ngomong atau Pastor Prince ngomong, mau dimatiin di kapan juga matiin aja. Gak akan marah dia. Tinggal play sama stop sama pause ya. Mau di rewind boleh. Ya, jadi dengan begitu tuh, dari situlah Roh Kudus mengingatkan apa yang diajarkan firman Kristus itu. Amin. Ya, jadi kita hidup dalam percaya benar, ya. Nah, ketika kita mendengar tune in dengan frekuensi gelombangnya Roh Kudus, kan hidup damai tadi kan, sukacita damai. Nah, jadi kalau kita sedang dalam menghadapi suatu keputusan atau suatu apa yang harus dilakukan atau melakukan A dan B gitu ya, kadang-kadang kan Tuhan belum ngomong, Tuhan ini, kadang-kadang begitu kan. Tuhan kata apa, nanti ada lagi hamba Tuhan manipulasi lagi. Ini kata Tuhan gini, untuk keuntungan dia supaya dia dibayar. Saudara, aneh-aneh. Tapi sebenarnya kan kalau memangnya kita domba Tuhan, ya domba-domba mendengar suara Tuhan lewat apa? Lewat
kita hidup dalam damai sejahtera. Kalau kehilangan damai sejahtera itu berarti sesuatu yang no gitu. Saya mau bacakan ya dari, nggak sulit dari buku ini, kesaksiannya ya. Seperti Kenneth nih, dia bilang seorang anggota gereja NCC. Saya bacakan ya. Saya ingin memberikan kemuliaan dan pujian bagi Tuhan Yesus. Kebaikan dan kesetiaannya tidak layak saya terima, telah menyertai saya melewati masa-masa yang berat dalam karir saya. Nah, dalam pekerjaan ya. Akibat sebuah program pemangkasan dan strategi bisnis yang baru, saya harus bekerja sama dengan 4 manajer dari lini yang berbeda dalam waktu 1 tahun. Dan saya takut kehilangan pekerjaan. Selama masa-masa tersebut, saya mendapat kesempatan untuk pindah kerja saat direferensikan ke posisi baru di sebuah perusahaan rintisan. Saat wawancara pertama, saya langsung memperoleh tawaran menarik dan diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan lanjutan. Ya, jadi wawancara kedua. Saya sangat tertarik dengan tawaran tersebut karena sama artinya saya langsung mendapat kenaikan gaji dan perubahan lingkungan kerja. Yang di mana dia tempat yang tadi, yang sedang dia kerja mulai ada pemangkasan ya. Saya meminta waktu 2 minggu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun sekeras apapun saya berusaha meyakinkan diri saya dan istri saya, tidak ada damai sejahtera di dalam roh saya untuk melangkah maju. Nggak ada tuntunan damai sejahtera. Nah, ini makanya kita ini sekali lagi ya, tinggal di frekuensi damai sejahtera. Jadi damai sejahtera kita gini, kita nggak ada damai sejahtera terus ada damai sejahtera. Bukan, kita ada di dalam damai sejahtera Kristus, tinggal di dalam damai sejahtera Kristus. Kalau ketika suatu keputusan yang seolah-olah baik, damai sejahtera kita hilang atau makin turun, nah harus hati-hati ya. Saya meminta Tuhan memberi jawaban melalui Alkitab. Dan ia menunjukkan bahwa alasan utama saya ingin mengejar kesempatan tersebut adalah keuntungan materinya. Tidak lama kemudian, ya boleh aja keuntungan materi ya. Saudara pindah kerja dapat gaji lebih besar, bukan nggak boleh. Tetapi kalau kehilangan damai sejahtera, pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang bilang no ya. Saya dan istri bertemu pada para penatua gereja untuk makan malam, dan apa yang mereka bagikan saat itu meneguhkan alasan tidak adanya damai sejahtera untuk menerima tawaran pekerjaan yang baru itu. Ketika akhirnya saya menetapkan hati untuk bertahan di tempat kerja yang lama, saya mulai mengalami perkara-perkara baik bersama klien saya, dan pintu-pintu kesempatan terbuka, pintu-pintu kesempatan terbuka dengan cepat bagi saya. Tuhan benar-benar memberkati saya di tahun kekeringan itu. Ya, berkat pemeliharaannya saya menjadi staf berkinerja terbaik di tim saya. Di tahun ketika jumlah staf yang dipromosikan berkurang drastis sebanyak 60%, dan ketika sebagian besar karyawan tidak memperoleh kenaikan dan mengalami pengurangan bonus 20% atau lebih, saya menerima peningkatan gaji bulanan 2 digit. 2 digit tambah 02. Jadi kan 1 juta jadi 100 juta nih. Dan tambahan bonus besar daripada yang saya terima tahun sebelumnya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengikuti suara pimpinan Roh Kudus, ya, di dalam frekuensi gelombang Roh Kudus, kita udah dengar ya, bahwa Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera. Ya, saya ulang lagi, yang minggu lalu dikatakan di dalam Yohanes 14 ya, 26-27 nih. Tetapi penghibur ya, comforter. Ya, seorang yang ditempatkan di hidup kita untuk sebagai penolong, ya, comforter, yang membimbing kita, menuntun kita, lead ya. Holy Spirit itu menuntun, bukan mendakwa, bukan mengingatkan kesalahan, bukan comel, bukan konflik gitu ya. Tuh saya ditegur tuh sama Roh Kudus, ditegur tuh mereka. Bukan, saudara. Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran. Saudara adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus.
Saudara adalah pewaris Kanaan. Nah, Tuhan Roh Kudus tuh ingatin yang seperti itu. Ketika saudara sakit, saudara, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung sakit kita, penyakit kita, dan oleh bilurnya kamu sudah sembuh, kata Roh Kudus. Amin, gitu kan? Ya, itu yang Roh Kudus ingatkan. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu, ya saudara, nggak usah takut. Jadi kalau kayak tadi si Kenneth soal pekerjaan bisnisnya, Roh Kudus lebih tahu. Ya, soal ekonomi, soal politik, soal apapun, ya segala sesuatu Roh Kudus lebih tahu. Ya, kukatakan padamu. Nah, ini key-nya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, my peace, my shalom. Jadi bukan damai sejahtera, di bawah ntar dijelasin ya. Kuwariskan tuh ya kepadamu, dan apa yang kuwariskan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi ada peace dunia. Bukan itu. Ya kalau cuma sekedar peace dunia, naik gaji, kelihatan di depan mata, kayaknya lebih damai ya. Tapi kalau nggak ada damai, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, lihat ya, damainya dunia itu nggak menghilangkan gelisah di hati atau gentar di hati. Tapi damai sejahtera Kristus ya menghilangkan stres di tubuh kita, menghilangkan khawatir di pikiran kita, menghilangkan gelisah di hati kita, atau cemas atau gentar itu. Gemper kalau kata orang Sunda. Ya. Nah, jadi masuk aja. Tidak gelisah, tidak gentar. Aku akan memberikan rest, kata Tuhan. Ketika Roh Kudus Tuhan undang kita. Nih, pikul, kuk yang kupasang. Aku akan menuntun engkau lewat Rohku yang kudus. Aku akan memberikan kepadamu rest. Amin. Ya, jadi biarkan rest itu memerintah dalam hidup kita. Sama-sama kan memerintah. Kolose 3 ayat 15. Baca sama-sama. Bagian A aja. Hendaklah. Ya, hendaklah damai sejahtera Kristus. Ya, tadi damai sejahtera Kristus. Rest Kristus. Bukan damai dunia. Memerintah. Bahasa Yunani apa tuh? Brabeuto. Brabeuto. Artinya memutuskan. Bertindak seperti wasit. Ya, jadi biarlah damai sejahtera Kristus yang memerintah, yang memutuskan, memerintah di dalam hati saya. Bilang, damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati saya. Itu satu-satunya cara, saudara. Udah misalnya paling gampang kan orang dulu, anak muda jodoh-jodohan gitu. Ini jodoh buat saya nggak? Ini gini. Damai sejahtera makin hilang. Dipaksain. Ya, ambiar gitu ya. Nggak begitu. Jadi izinkan, sama-sama katakan, izinkan shalom Kristus itu memutuskan. Menguasai hati kita tuh memutuskan. Ya, kalau pemain, misalnya dulu main tenis saya, ada wasit. Wasit yang menentukan bola itu masuk atau keluar. Ya, jadi keputusan terakhir itu dari wasit. Ya, kita nggak membiarkan, misalnya kemarin saya isoman ya. Nggak biarkan kecewa, duka, nyalahin diri sendiri, stres. Itu menguasai saya. Atau menguasai kita yang sedang menghadapi raksasa-raksasa itu. Ya, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Ya, mulai input-input yang ketakutan, negatif. Nah, jadi kalau dengar, wah positif Pak Melki, ya lihatnya salib Yesus saja. Kita kan sedang belajar hari Minggu. Lihat, proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Ya tapi buktinya sakit juga. Ya sakit aja. Tuhan bilang, diampuni segala dosamu, disembuhkan dari segala penyakit. Amin. Udah gitu aja. Saya udah ditebus. Ya.
Musuh-musuh ditaruh di bawah kaki saya. Ini bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus tadi kan kita dengar, penghibur. Masa Roh Kudus mau tinggal sama virus? Nggak mau. Ya, apa yang menghalangi dong? Ya false doctrine, ajaran-ajaran yang salah. Ya, selubung-selubung. Oh, mana bisa sehat terus. Ya, tembok-tembok dibangun gitu. Iya, tapi iya betul, Yesus itu sempurna menebus kita. Tapi kalau kamu nggak lakukan ini, nggak lakukan itu, nggak tambahkan ini, tambahkan itu, ya Tuhan murka juga. Enggak nih ayatnya bilang Tuhan nggak murka lagi. Iya, tapi, nah begitu kan? Dihajar tuh. Nggak diajar pakai celaka, pakai penyakit, pakai kemiskinan. Tapi ditegur, dididik pakai firman, oke. Tapi, masa lagi. Keselamatan bisa hilang. Nah, saudara itu selubung-selubung. Kadang-kadang temboknya berlapis-lapis. Dari mafia agama ini. Ya. Bahkan orang-orang kasih karunia, ya karena saya baru ngadepin, saya diemin aja, saya liatin aja. Ya, nggak ya tantangan, saya bilang peperangan milik Tuhan, biarin aja, diulang-ulang aja. Perjamuan kudus bilang lagi aja, tubuh Kristus saya akui. Saudara paham? Ya, jadi izinkan Shalom Kristus itu yang memutuskan, yang memerintah dalam hidup kita. Ya kalau enggak ya yang dari luar yang jadi inputan, stres, khawatir, berita headline, berita ini, berita dari WA group, berita dari YouTube, ya. Laporan rekening bank, laporan dokter, laporan ini, laporan itu. Ya lihat aja. Bukan, sekali lagi kan kita udah belajar ya, bukan menyangkali raksasa-raksasa, tetapi mengalihkan pandangan kita dari masalah itu kepada Yesus. Izinkan dong. Ya, izinkan tadi Shalom itu memerintah. Artinya apa? Kita belajar ya selalu berada satu frekuensi dengan Shalomnya Tuhan itu. Warisannya Tuhan itu. Kan udah dibilang Shalomnya itu complete wholeness. Ya, masuk, kemarin diundang kita bilang masuk katanya. Go east, Erin, masuk ke dalam Shalom itu. Coba kita bahas sedikit lagi ya. Nah, kembali lagi nih Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, perempuan yang 12 tahun pendarahan kan, sudah habis-habisan dan gak sembuh, makin parah. Sakit kan? Ketemu Yesus. Alir kesembuhan. Makanya Tuhan Yesus menolong nih perempuan itu. Dia bilang, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya. Your faith has made you well. Artinya dia udah sembuh nih. Kan tadi kan sakit. Dia pegang. Nah, Tuhan menengok ke dia untuk menolong dia supaya jangan dirajam. Dia perfect tense, artinya telah. Sama-sama katakan telah. Dia udah sembuh. Nah, kemudian ada perkataan berikutnya, pergilah dengan selamat. Erin. Ya, masuklah ke dalam Shalom dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, tadi perfect tense, ini present tense. Present continuous tense. Artinya kamu udah sembuh, kamu terus tetap sembuh, berjalan dalam kesehatan ilahi. Ya, continue berkelanjutan. Jadi saya nggak mau tahu, saudara. Yang saya tahu penyakit, tadi kan di awal saya udah bilang. Dari virus, dari iblis, atau dari penuaan, korosi sudah ditebus oleh Tuhan. Kita dimudahkan lagi. Kita diberi kekuatan tubuh dan dimudahkan. Yang percaya katakan amin. Penyakit
Sakit sudah dipikul oleh Yesus, sudah ditanggung. Ya, dan virus ya sama juga, udah penyakit ya. Iblis sudah dikalahkan, udah jelas. Tinggal tidak diizinkan aja, jangan fokus ke dia. Amin. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan. Jadi kita sudah tahu bahwa Tuhan mau kita itu terus sama-sama katakan Tuhan mau saya terus tinggal di dalam damai sejahteranya, shalomnya, restnya, continue, berkelanjutan. Artinya saya memiliki berkat-berkat ilahi, kesehatan, kemakmuran yang continue, yang berkelanjutan, tidak putus. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube dan saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saudara mendengar kabar baik. Dan hati saudara berkata, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, ya ikuti. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Saya sekarang adalah anak yang Engkau paling sayangi. Saya hidup masuk di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.